أفضل دعاء هو الدعاء الذي جاء في القرآن. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa doa yang paling istimewa dan doa yang paling mulia adalah doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. وأفضل دعاء في القرآن هذا اهدنا الصراط المستقيم. Doa yang paling mulia dari sekian banyak doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما هي أهم سورة في القرآن؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Syekh membuka kajian yang bermanfaat ini pada kesempatan yang berbahagia dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Kemudian setelah muqaddimah beliau bertanya, surat apa yang paling penting yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? نعم، سورة الفاتحة هي أهم سورة في القرآن. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting di dalam Al-Qur'an. بماذا تسمى هذه السورة؟ Surat ini dinamakan dengan surat apa? نعم، تسمى بسورة الفاتحة. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. لماذا؟ Kenapa? لأن القرآن افتتح بسورة الفاتحة، أول سورة في القرآن. Karena surat yang pertama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Secara otomatis dia adalah sebagai pembuka dari surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. يفتتح بها المصلي الصلاة، عندما يصلي يفتتح بسورة الفاتحة. Dinamakan juga dengan surat Al-Fatihah karena ketika seseorang hendak melaksanakan salat, yang pertama kali dia baca adalah surat Al-Fatihah. نعم، يفتتح بها الخطيب المحاضرة أو الخطبة أو الدرس. أول ما يبدأ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. Dan juga ya, di antara hal yang baik, surat Al-Fatihah bisa juga menjadi sebuah permulaan sebelum melaksanakan khutbah atau misalkan sebelum kajian dan yang semisalnya. وتسمى القرآن الكتاب. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan induknya Al-Quran. لماذا؟ Kenapa? لأن كل ما في القرآن موجود في هذه السورة. Karena seluruh isi kandungan Al-Qur'anul Karim itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. في هذه السورة Di dalam surat ini خبر عن الله kabar berita yang menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla والأحكام dan hukum-hukum Islam, والقصص، kisah-kisah terdahulu, اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, التحذير من الضلال، dan juga peringatan untuk tidak mengikuti kesesatan. كل شيء موجود في القرآن لابد أن تجده في هذه السورة. Semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu semuanya kita bisa simpulkan dan kita bisa dapatkan di dalam surat Al-Fatihah. تسمى بالسبع المثاني لأنها 7 آيات. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Alasannya adalah karena memang jumlah surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. لا أحد يتكلم. Jangan ada yang ngobrol. لجنة شيخ لعله في شيء على رأس اللجنة لكن لا يتكلمون. panitia ya, baik panitia ataupun yang lainnya berusaha Nah. untuk tidak ngobrol. إذن هي 7 آيات. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. البسملة ليست من الفاتحة. أول Basmalah, آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. لماذا البسملة ليست من الفاتحة؟ Kenapa basmalah
tidak termasuk dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. aku telah membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dari basmalah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan basmalah di dalam hadis qudsi ini. تسمى الصلاة، سورة الفاتحة تسمى الصلاة. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan salat. أين؟ ما هو الدليل؟ Apa dalilnya? هذا الذي ذكرنا الآن، قسمت الصلاة سماها الله سبحانه وتعالى صلاة. Kata beliau dalilnya adalah hadis yang telah disebutkan oleh Syekh. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan as-salah, di mana Allah mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi. Aku telah membagi salat, maksudnya adalah surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Ya, sebagian untuk diriku dan sebagian lagi untuk hamba. وتسمى الرقية لأن سورة الفاتحة رقية. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan ruqyah karena surat Al-Fatihah termasuk dari ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها أي سورة الفاتحة رقية. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian tahu bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah? نعم. إذن هذه أسماء سورة الفاتحة. Ini adalah nama-nama yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. متى تقرأ؟ Kapan surat Al-Fatihah dibaca? متى نقرأ سورة الفاتحة؟ Kapan kita membaca surat في Al-Fatihah? كل ركعة. Pada setiap kali, pada setiap rakaat. إذا لا تقرأها في الركعة الصلاة باطلة. Kalau seandainya kita tidak membaca surat Al-Fatihah pada rakaat salat kita, maka salat kita batal. إذا لابد أن نتعلم أولا تصحيح قراءة هذه السورة، نصححها على شيخ، على عالم، على مدرس. Kalau begitu, langkah yang pertama yang harus kita tempuh dalam mempelajari surat Al-Fatihah adalah berusaha untuk membetulkan bacaan surat Al-Fatihah kita. Baik itu kita mendatangi seorang guru atau seorang syekh atau seorang alim untuk membenarkan bacaan surat Al-Fatihah kita. خاصة عندنا أخطاء في الذال، في حرف الذال. كثير من الناس يقرأ الذين، يقرأ خطأ، يقرأ الذين. نعم. Terlebih khusus, ya, banyak sekali terjadi kesalahan ya pada kita dalam mengucapkan huruf zal. Ya. Kebanyakan orang mengucapkan huruf zal itu dengan huruf zai. Ya. Contohnya misalkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh, harusnya alladzina dibaca dengan allazina. تخرج لسانك الذين. Nah, ini yang betul. Ketika mengucapkan huruf zal, kita mengeluarkan sedikit lidah kita, alladzina. ممكن تأخذ مرآة Ya. وتنظر الذين، تخرج لسانك حتى تخرج الذال ذال ليست زاي. Ya, kita bisa menggunakan cermin ya untuk membenarkan bacaan zal kita dengan kita mengaca ketika kita mengucapkan huruf zal, yaitu dengan mengeluarkan lisan kita agar tidak terucap zai. نعم. قبل أن نقرأ سورة الفاتحة ماذا نصنع؟ Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, apa yang harus kita lakukan? تستعيذ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan setan dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما معنى أعوذ؟ Apa arti dari a'udzu? أي ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره. من ماذا؟ Ya, arti dari a'udzu adalah artinya saya meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dari apa? من الشيطان. Dari godaan syaitan. ما معنى الشيطان؟ Apa itu setan? الشيطان هو من خرج عن طاعة الله. Setan adalah
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari ketaatan Allah. وعندنا الشياطين تنقسم إلى قسمين. Ya. Setan terbagi menjadi dua macam. شيطان جن وشيطان إنس. Ada setan dari bangsa jin, ada juga setan dari bangsa manusia. الرجيم، ما معنى الرجيم؟ Apa arti dari ar-rajim? الرجيم إما أن الرجيم معناه أن الشيطان مرجوم أي مطرود من رحمة الله، طرد من رحمة الله، نسأل العافية والسلام. نعم. Yang pertama kita bisa artikan ar-rajim artinya bahwa setan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jal, dilempar jauh oleh Allah Azza wa Jal dari rahmat Allah. أو الرجيم لأنه يرجم يرمي بني آدم. يرجمهم بماذا؟ يرمي بني آدم بماذا؟ هو يرمي الإنسان إما بأن يجعله يرتكب الشبهات أو الشهوات. الشهوات كبائر وصغائر، والشبهات بدعة أو شرك، والشرك أكبر وأصغر. مرة أخرى يرجم بني آدم من طريقين، يرمي بني آدم، هو يحاربك من طريقين. نعم. Ar-rajim juga bisa kita tafsirkan bahwa setan itu melemparkan, berusaha untuk mempengaruhi dan melemparkan manusia. Melemparkan manusia ke dalam apa? Ke dalam dua hal. Yang pertama, melemparkan manusia ke dalam jurang syubhat, ya. Dan yang kedua, ke dalam jurang syahwat. Jurang syahwat contohnya adalah dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun syubhat yaitu berkaitan dengan syirik besar ataupun syirik kecil. نعم. يرجم بني آدم إما من طريق الشبهات يعني صغائر أو كبائر. يوقع الإنسان في الصغائر أو في الكبائر. Yaitu menyerang anak Adam, menyerang manusia dari jalan syubhat, ya. Syubhat, Syekh. نعم. Jalan syubhat baik الشهوات. syahwat. يرمي بني آدم من طريقين، من طريق شبهات وشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة أو شرك، والشرك أكبر أو أصغر. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa setan menyerang manusia, melemparkan kepada manusia yakni dua hal. Yang pertama yang berkaitan dengan syahwat. Yang berkaitan dengan syahwat contohnya adalah dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Yang berkaitan dengan syubhat itu contohnya adalah syirik besar ataupun syirik kecil dan masuk juga di dalamnya perkara-perkara bid'ah. نعم. إذن لابد أننا نحذر من الشيطان، لا نقع لا في الشهوات ولا في الشبهات. Maka sikap kita yang benar adalah berusaha untuk menjauhkan kita dari godaan syaitan, ya, baik itu berkaitan dengan syahwat ataupun berkaitan dengan syubhat. لماذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن؟ لأن الآن نفعل نحن طاعة. لماذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ممكن عندما يخرج وينظر يرى مرأة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عند معصية. الآن عند الطاعة لماذا تستعيذ عند قراءة القرآن من الشيطان الرجيم؟ أنت في طاعة لست في معصية. نعم. Kata beliau, kenapa kita diperintahkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita membaca Al-Quran? Padahal bacaan Al-Quran adalah bagian dari ketaatan. Harusnya kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan setan. Itu ketika seseorang bermaksiat kepada Allah. Contoh misalkan ketika melihat seorang wanita yang bukan mahramnya, ya. Maka pertanyaannya, kenapa kita dianjurkan dan diperintahkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran? لماذا؟ Kenapa? فهمتم السؤال؟ Faham? Bisa difahami pertanyaannya? لماذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن؟ هذه طاعة، لكن عند المعصية ممكن هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، لكن لماذا عند الطاعة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ Kenapa sebelum kita melaksanakan ketaatan, maksudnya dalam membaca Al-Quran di sini, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari godaan syaitan, padahal kita sedang melaksanakan ketaatan. Yang mungkin ya tepatnya ketika hendak bermaksiat, seseorang harusnya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan setan. Tapi di sini perintahnya berkaitan dengan sebelum melaksanakan ketaatan. لأن الشيطان هنا
أكثر محاربة لك من وقت المعصية، لأن وقت المعصية هو أنت مرتكب للمعصية، ماذا يصنع معك الشيطان؟ لكن وقت الطاعة لا يريد منك أن تقرأ القرآن، لا يريد أن تتدبر في كلام الله، لا يريد أن تخشع، لا يريد أن تعمل بالقرآن. Ya, kata beliau hafizallah taala bahwa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum membaca Al-Qur'an. Karena kita hendak melakukan ketaatan dan setan sangat berusaha sekali agar menjauhkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya dalam perkara maksiat itu sudah jelas bahwasanya setan akan selalu bersama dia. Tapi dalam permasalahan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik seorang hamba tersebut akan dipalingkan dari kekhusyuan dan keseriusan dalam membaca Al-Qur'an Karim. نعم. ثم بعد الاستعاذة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan, ya, kita juga diperintahkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ Apa itu arti Bismillahirrahmanirrahim? البسملة بسم الله يعني أفتتح وأبتدئ القراءة ببسم الله. Arti dari Bismillah adalah saya membuka dan memulai bacaan Al-Quran saya, yaitu dengan menyebut nama Allah. نعم. عند الشرب مثلا أو عند الطعام تقول بسم الله، يعني ماذا؟ أبتدئ أو لا أشرب ولا آكل إلا ببسم الله. Naam. Dan sebelum kita makan ataupun minum, kita juga membaca Bismillah. Berarti arti Bismillah di sini adalah saya memulai makan saya dan minum saya dengan menyebut nama Allah. Bismillah aqra al-Quran. Bismillah dengan menyebut nama Allah saya hendak membaca Al-Quran. Bismillah ashrab. Dengan menyebut nama Allah saya minum. Bismillah akul. Dengan menyebut nama Allah kita juga sebelum makan. Bismillah atawadda. Kita juga mengucapkan Bismillah sebelum berwudu. Bismillah adkhul al-masjid. Mengucapkan Bismillah sebelum memasuki masjid. Bismillah qabla an tadkhul ila al-hammam. Mengucapkan Bismillah sebelum kita memasuki kamar mandi. Naam. Idzan Bismillah هذه افتتاح الأعمال حتى يكون فيها بركة، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى تحل في البركة. فعندما تسمي مثلا على الطعام يصبح فيه بركة ولا يأكل معك الشيطان. نعم. Berarti basmalah atau mengucapkan Bismillah ini adalah sebuah pembuka setiap pekerjaan, setiap tugas. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada setiap pekerjaan dan amal perbuatan kita. Karena setiap amal perbuatan, jika seandainya seseorang menyebut nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam tugas dan amalannya. Terlebih contohnya misalkan ketika seseorang mengucapkan Bismillah ketika hendak makan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan pada makanan tersebut. Ka'annak taqul la akul illa bi bismillah wa la aqra al-Quran illa bi bismillah, la aftatih qira'at al-Quran illa bi bismillah. Naam. Seakan-akan kita mengatakan bahwa kita tidak akan masukkan makanan kecuali dengan menyebut Allah Azza wa Jalla, dan juga kita tidak akan membaca Al-Quran kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla dan meminta pertolongan kepadanya. Allah. Ma ma'na Allah? Dalam Bismillah kan ada lafzul jalalah. Apa itu artinya Allah? Allah huwa al-ma'luh, huwa al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman, khaufan wa raja'an. Allah adalah zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, serta disembah dengan penuh rasa harap dan ketakutan kepadanya. Ini artinya Allah. Yani huwa al-ilah. Dia adalah Tuhan yang disembah. Huwa al-mustahiq lil-ibadah la ghairuh. Dan dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah dari hamba-hambanya, tidak dari yang lain. Labud an yu'bad khaufan wa raja'an, raghbah wa rahbah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu harus diibadahi dengan penuh rasa harap dan takut, dengan penuh rasa cinta dan khawatir. Lam yusamma ahad bihadzal ism illa Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada ya seseorang yang dinamakan dengan Allah kecuali Tuhan kita dan Rabb kita Azza wa Jalla. بعض العلماء يقول أن اسم الله هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به الله سبحانه وتعالى استجاب. يعني عند الدعاء تقول يا الله يا الله يا الله. نعم. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah adalah nama Rabb kita yang paling agung, di mana seorang hamba jika seandainya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Wa al-asma' asma' Allah Subhanahu wa taala al-husna tarji' ila hadha al-ism. Taqul الرحمن الرحيم الحي القيوم هي أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain itu sebetulnya kembali kepada nama ini, yaitu Allah, kembali kepada nama Allah. Contoh misalkan seperti Ar-Rahman, Al-Hayy. Ar-Rahman adalah yang Maha Pengasih, Al-Hayy adalah yang maha hidup, dan juga Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Kalau seandainya kita sebut nama-nama tersebut, maka kembalinya kepada siapa? Kembalinya dan yang dimaksud adalah Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma makna Ar-Rahmanir Rahim? Apa arti dan tafsiran dari Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahman dzur rahmal wasi'ah allati tashmal kull al-makhluqat al-muslim wal-kafir wal-hayawanat wa ghairaha. Makna dari Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat dan kasih sayang yang luas. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, baik itu orang kafir ataupun orang muslim, baik itu manusia ataupun binatang. Ar-Rahim dzur rahmal khassa bil mu'minin. Adapun kata Ar-Rahim artinya adalah rahmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, ma makna hadha? Kemudian Alhamdulillah, apa arti dari Alhamdulillah? يعني كل المحامد لله وحده لا شريك له. Artinya bahwa segala pujian dan pujaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. الحمد هو ذكر المحمود أي ذكر الله سبحانه وتعالى بجميل الصفات، بالصفات الكاملة الجميلة الحسنى. Makna dari alhamdu artinya segala puji, artinya bahwa yaitu kita memberikan pujian kita kepada zat yang maha sempurna, zat yang memiliki sifat-sifat yang istimewa. نعم. إذن ما يحمد إلا الله سبحانه وتعالى. Kalau begitu ayyuhal ikhwah, kita tidak memuji dan memuja kecuali Allah Azza wa Jalla. ما يذكر بجميل الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. Tidak boleh seseorang menyebutkan ya sifat-sifat yang sempurna kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Lillah ikhtisas, alhamd khas billah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari lillah setelah kata alhamdu ini berarti bahwa pujian secara sempurna hanya khusus kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Rabb, ma ma'na Rabb? Rabb, apa arti dari Rabb? Ar-Rabb huwa alladhi khalaqa wa razaq. Hadha tarbiyah lil zahir lil badan. Kata Rabb artinya adalah dia yang maha pencipta dan maha pemberi rizki, dan ini adalah bentuk perhatian Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba dari sisi tubuh dan anggota badannya, jasmaninya. Khalq wa rizq, yaitu penciptaan dan juga rizki. Khalaqal khalq wa amaddahum bir rizq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dan Allah yang memberikan mereka rizki. Hal yakfi hadha? La bud natarabba fil batin. Apakah cukup sampai di sini? Tentunya tidak, karena kita membutuhkan perhatian yang berkaitan dengan batin kita. Fahatta natarabba lianna Allah huwa ar-Rabb arsala al-anbiya wal-rusul alaihim as-salatu was-salam wa anzala al-kutub. Dan agar batin kita juga menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala di antara perhatiannya kepada hamba-hambanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Idzan 'indana tarbiyah zahirah wa tarbiyah batinah. Kesimpulannya bahwasanya Allah bahwa di sini kata beliau bimbingan dan perhatian Allah Azza wa Jalla itu meliputi dua hal, baik secara jasmani ataupun rohani. Rabbil alamin, al-alamin
كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. Rabbil alamin, kata al-alamin di sini artinya adalah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dari makhluk dan ciptaannya. نعم. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، يعني ماذا؟ ذكرنا الله سبحانه وتعالى بجميل الصفات. Ketika seorang hamba membaca dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka di sini Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan hambaku telah memujiku. Artinya apa? Artinya bahwa hambaku telah menyanjung dan memujiku dengan sifat-sifat yang sempurna. الرحمن الرحيم. Ar-Rahman Ar-Rahim. إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، يعني حمد مع حمد مع ثناء مع ذكر جميل الصفات. Jika seandainya seorang hamba ya mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan bahwa hambaku telah menyebutkan pujian yang lain kepadaku. Maliki, Allah Subhanahu wa taala huwa Malik wa Malik. Malik ذو ملك كامل ليس كملوك الدنيا ملكهم ناقص وملكهم زائل. الله سبحانه وتعالى ملك ليس كملوك الدنيا، ملك الله ملك كامل سبحانه وتعالى، وملوك الدنيا ملكهم ناقص، وملك الله سبحانه وتعالى لا يزول، وملوك أهل الدنيا ملكهم يزول. Arti dari Maliki Yaumiddin yang dimaksud dengan Malik Allah Azza wa Jalla adalah kekuasaan yang sempurna, yang melebihi segala sesuatu. فالله سبحانه وتعالى ملك. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini adalah yang maha berkuasa. ذو ملك كامل. Yang memiliki kekuasaan yang sempurna. وملك دائم لا يزول. Dan kekuasaan tanpa batas, tidak akan hilang kekuasaannya dari Allah Azza wa Jalla. والله ليس كمثل شيء، لا يماثل ملوك الدنيا. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, tidak serupa kekuasaannya dengan kekuasaan para penguasa dunia. ويصح أن تقرأ مالك يوم الدين، ويصح أن تقرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك ومالك. يصح هذا وهذا. Kita boleh ketika membaca ayat Maliki Yaumiddin dengan dua cara. Yang pertama dengan memendekkan huruf mim yaitu Maliki Yaumiddin, dan boleh juga dengan memanjangkan sedikit huruf mim yaitu Maliki Yaumiddin. Boleh ini dan boleh itu. Dua-duanya boleh dilakukan. فملك الله سبحانه وتعالى ليس كملكنا نحن. Di sini kekuasaan Allah Azza wa Jalla tentunya berbeda dengan kekuasaan kita sebagai seorang makhluk. قد يكون عندنا ملك وليس له أملاك. Boleh jadi ada seorang raja akan tapi dia tidak memiliki kekuasaan. فالله ملك ومالك. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang memiliki kekuasaan dan dia adalah seorang raja. يوم الدين. ما معنى يوم الدين؟ Apa itu arti dari Yaumiddin? ليس الدين هو الدين الإسلامي، لا. Yang dimaksud dengan di sini bukan agama Islam. الدين مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. يوم الدين يعني يوم القيامة. Yang dimaksud dengan Yaumiddin di sini adalah hari pembalasan dan hari perhitungan. Maka arti dari kata Yaumiddin adalah hari pembalasan dan perhitungan pada hari kiamat. كلا بل تكذبون بالدين يعني بيوم الجزاء والحساب بيوم القيامة. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kalian telah mendustakan Yaumiddin, mendustakan hari perhitungan dan hari pembalasan. سمي بهذا الاسم لأن هذا اليوم هو اليوم الذي تدان به الخلائق بما عملت، يعني اليوم الذي يحاسب الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق على ما عملوا. Dinamakan dengan Yaumiddin, yaitu hari perhitungan dan hari pembalasan, karena semua yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla pada hari ini. فإذا قال العبد مالك يوم الدين
قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. Ketika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, seorang hamba atau hambaku telah mengagungkanku. نعم. بعد هذا تقول إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ Kemudian kita membaca setelahnya Iyyaka na'bud. Apa arti dari Iyyaka na'bud? معنى إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله. Arti dari Iyyaka na'bud itu artinya atau maknanya bahwa kita tidak menyembah selain Allah Azza wa Jalla. يعني تقول لا أصرف العبادة إلا لله. Dengan kata lain, seakan-akan kita mengatakan bahwa saya tidak mungkin memberikan ibadahku atau tidak boleh memberikan ibadahku kepada selain Allah. لا أصلي إلا لله. Aku tidak melaksanakan salat kecuali untuk Allah. لا أصوم إلا لله. Saya tidak melaksanakan ibadah puasa kecuali untuk Allah. لا أسجد إلا لله. Aku tidak sujud kecuali hanya untuk Allah. لا أذبح إلا لله. Tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. لا أخاف إلا من الله. Aku tidak takut kecuali hanya kepada Allah. كل العبادات لله وحده لا شريك له. Semua ibadahku hanya aku peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla semata. يعني هنا أقول العبادة خاصة بالله لا بغيره. Karena di sini ya, ibadah merupakan hak mutlak milik Allah Azza wa Jalla dan bukan milik yang lainnya. لكن هنا تقول إياك أعبد أو إياك نعبد، يعني فرد أو جماعة لابد تقول يا رب لابد نجتمع على عبادتك ولا نفترق. نعم. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan Iyyaka na'bud, ya, yaitu dengan kata jamak. Sesungguhnya hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa tidak dengan kata a'bud dengan domir yang berarti mufrad, ya? Di sini seakan-akan menunjukkan bahwa kita semua berkumpul hanya untuk beribadah kepadamu semata, ya Allah. إذا لابد نجتمع على عبادة الله. Intinya bahwa kita harus bersatu dan berkumpul untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. نجتمع في كل يوم 5 مرات في الصلوات المفروضة الخمس. Kita bersatu dan berkumpul pada setiap harinya 5 kali. نجتمع في كل جمعة. Kita juga berkumpul dan bersatu pada setiap Jumat. المدينة جاكرتا كاملة تجتمع في يوم العيد، يوم عيد الفطر. Seluruh penduduk Jakarta mereka juga berkumpul pada setiap hari Idul Fitri. نجتمع في عيد الأضحى، كل الدول تجتمع في يوم واحد. Dan pada hari Idul Adha seluruh penduduk negeri juga mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. وإياك نستعين يعني لا نطلب العون لا نفتقر لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. Arti dari Iyyaka nasta'in maknanya adalah bahwa kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak merendahkan diri kita kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. يعني عبادتي لا يمكن أن تكون إلا بما أعطاني الله من حول وقوة، ليس بقوتي، لا، بما أمدني الله سبحانه وتعالى، أعانني الله سبحانه وتعالى. يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dengan kata lain, bahwa ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya bukan dari kekuatan dari diri kita, akan tetapi berdasarkan pertolongan dan juga bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, bahwa itu adalah daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan daya dan kekuatan dari diri kita. فأنت تفتقر إلى الله، تقول يا رب أنا عبد ضعيف ليس عندي قوة، وأنت يا رب أمدني بالقوة بالإعانة حتى أعبدك يا رب على ما تحب. Ya, dengan kata lain artinya bahwa kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seakan-akan kita meminta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk menyembahmu, bantulah dan tolonglah aku agar aku dimudahkan untuk beribadah kepadamu. Itu semuanya menunjukkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. نعم. فعندما تقول
إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah atau kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Maka hambaku boleh untuk meminta apapun yang mereka inginkan dan mereka akan dikabulkan. Naam. Min adab ad-du'a, di antara adab dan etika dalam berdoa, labud ad-du'a hatta يعني يقبل بإذن الله لابد أن تقدم الثناء على الله سبحانه وتعالى. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, harusnya kita memulai doa kita dengan pujian terlebih dahulu kepada Allah. لابد أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، لأن الآن في هذه الآيات اللي قرأناها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Di antara adab dalam berdoa adalah hendaknya kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam bertauhid, ya, dalam 3 macam tauhid. Karena di dalam ayat ini disebutkan sebelum adanya doa itu disebutkan agar kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, baik itu dalam rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah fi qouli subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah yaitu dalam firman Allah Azza wa Jalla rabbil alamin, Rabb semesta alam. توحيد العبادة تقول إياك نعبد توحيد الألوهية. Dan yang menunjukkan tentang tauhidul uluhiyah itu dalam firman Allah Azza wa Jalla iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. توحيد الأسماء والصفات الله والرحمن والرحيم. Dan yang menunjukkan akan tauhid asma wa sifat adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Allah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. إذن الآن ندعو. Setelah kita mengedepankan pujian kepada Allah Azza wa Jalla, baru kita berdoa kepada Allah. نعم. ماذا تدعو؟ Kita berdoa apa? أفضل دعاء هو الدعاء الذي جاء في القرآن. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa doa yang paling istimewa dan doa yang paling mulia adalah doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. وأفضل دعاء في القرآن هذا اهدنا الصراط المستقيم. Doa yang paling mulia dari sekian banyak doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. بعض الناس يقول أنا لا أحفظ أدعية. Kebanyakan orang atau sebagian orang mengatakan bahwa kita tidak banyak menghafalkan doa-doa Nabi. تحفظ إياك نعبد وإياك تحفظ اهدنا الصراط المستقيم هذا أفضل دعاء. Apakah kita menghafalkan atau apakah kita menghafal ihdinas siratal mustaqim? Jika seandainya kita menghafalkan doa ini, maka ini cukup dan ini adalah doa yang paling mulia. نعم. ما معنى اهدنا؟ Apa definisi atau arti dari ihdina? أي يا رب علمنا. Ya Allah, ajarkanlah kami وأرشدنا dan tunjukkanlah kami إلى الطريق الموصل إليك. untuk menempuh dan meniti sebuah jalan yang mengantarkan kepadamu. يعني تريد أن الله يعلمك. Kalau seandainya kita ingin Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ثم تريد من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى سلوك هذا الطريق. يعني الأول تتعلم الطريق الموصل إلى الله ثم تدعو الله أن يوفقك إلى السير في هذا الطريق. ya, kita juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla bimbingan dan taufik untuk dapat berjalan dengan baik di atas jalan yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, secara otomatis kita di sini meminta 2 hal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ditunjukkan jalan yang mengantarkan kepada Allah, kemudian kita juga meminta bimbingan dan taufik Allah Azza wa Jalla ketika kita berjalan di atas jalan tersebut. الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد فقط. Hanya ada satu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. طريق واضح. Dan jalan ini sangat jelas. طريق متسع. Jalan ini sangat luas. طريق مستقيم. Jalan ini lurus. ليس فيه تعرج. Tidak ada lika-liku yang mengantarkan kepada jalan ini.
طريق واحد فقط هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. Hanya ada satu jalan, ayyuhal ikhwah, yaitu jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. غير المغضوب عليهم. من الذين غضب الله عليهم. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah, ya, setelahnya ghairil maghdubi alaihim, yaitu selain orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dimaksud dengan al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? يعني تقول يا رب لا أريد أن أكون من الذين تعلموا ولم يعملوا بالعلم كاليهود مثلا. Ya, seakan-akan kita meminta kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya, aku meminta jalan yang lurus dan dihindarkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. أريد أتعلم وأعمل. Ya, aku ingin belajar dan juga aku ingin mengamalkannya. ولا أريد يا رب أن أكون من الذين ضلوا الطريق أضاعوا الطريق. Wahai Tuhanku, aku tidak ingin, ya, menjadi orang-orang yang mereka tersesat dalam menempuh jalan tersebut. يعني من يعمل بغير علم بجهل كالنصارى مثلا. Dan orang-orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan tanpa ilmu, seperti orang-orang Nasrani misalkan. أريد أن ترزقني العمل بعلم. Aku ingin, wahai Tuhanku, agar diberikan karunia berupa ilmu dan beramal di atas ilmu tersebut. أجمع العلماء أن التأمين قول آمين ليس من الفاتحة. Para ulama غير مكتوب في القرآن. نعم. Para ulama telah bersepakat bahwa mengucapkan amin itu bukan termasuk dari salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, dan juga amin tidak tertulis di dalam surat Al-Fatihah. فقول آمين في الصلاة فقط. Maka mengucapkan amin ini hanya di dalam salat. لكن هذا عندما يقرأ في القرآن جالس في المسجد ويقرأ الفاتحة هنا ما يقول آمين، يقول آمين في الصلاة فقط. Namun ketika kita membaca surat Al-Fatihah di luar salat, maka kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan amin, karena ucapan amin hanya dianjurkan setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. ما معنى آمين؟ Apa arti dari amin? أي اللهم استجب. Artinya adalah, wahai ya Allah, kabulkanlah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب مني ومنكم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Aku meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku dan doa-doa teman-teman sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran terindah dan terbaiknya untuk antum semua. هل نستحضر هذه المعاني في سورة الفاتحة عندما نقرأ الفاتحة؟ Apakah kita bisa menghadirkan makna-makna yang telah kita jelaskan ketika kita membaca surat Al-Fatihah? لا إلا من رحم الله. Tidak, jarang yang menghadirkan ayat-ayat dan makna-maknanya kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah saja. إذا لابد أن نستحضر. Maka sikap yang benar adalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah harus menghadirkan arti dari ayat-ayat ini. تقرأ وتتدبر في هذا الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى. Ketika kita membaca, kita berusaha untuk merenungkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan mentafakurinya. نعم والله أعلم. Allahu a'lam. إلى متى الدرس؟ هو الأصل إلى الساعة 10:30. والآن كم؟ الآن الساعة 10 إلا الربع. ما شاء الله. طيب نعطيهم 5 دقائق ونبدأ. بسم الله. طيب. Kata beliau, istirahat 5 دقائق. نعم. Kita istirahat sebentar 5 menit, baru setelah itu kita mulai lagi. 5 دقائق. طيب. 5 menit, insyaallah nanti kita akan mulai kembali. أنا لا أدري. في أسئلة 30 دقيقة تقريبا. بعد 10 ونص. نص ساعة. بعد 10. وعلى خير.
قربوا شوية. تقدم. Silakan mendekat. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada sesi yang kedua ini Syekh juga membuka pembicaraannya dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau bertanya, ayat apa yang paling agung yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? ما هي؟ ما شاء الله. آية الكرسي. Yang paling agung adalah ayat kursi. آية واحدة في سورة البقرة. Yaitu satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. هي أعظم آية في كتاب الله. Ini adalah ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. متى نقرأها؟ Kapan kita membaca ayat kursi? متى؟ Kapan? عند النوم. Sebelum tidur. لماذا؟ Kenapa? لأن من قرأها في ليلة Karena seseorang yang membacanya di malam hari, لم يزل عليه من الله حافظ. dia akan senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla. ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. Setan tidak akan berani mendekat sampai datang waktu pagi. ومن قرأها دبر الصلوات المفروضة الخمس. Dan barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi pada setiap kali selesai salat fardu yang 5 waktu, لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. tidak ada jarak yang memisahkan antara dirinya dengan surga kecuali kematian. نعم. تسمى بآية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي. Dinamakan dengan ayat Al-Kursi karena di dalam ayat ini dijelaskan dan disebutkan tentang kursi. الكرسي Kursi هذا ليس كالكرسي الذي عندنا، لا، itu tidak sama. هذا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. Kursi yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu tidak sama dengan kursi yang ada di dunia. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. اغلق. Tutup. نعم. آية الكرسي يقول الله سبحانه وتعالى فيها، نعم، Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang keistimewaan ayat Al-Kursi. الله لا إله، الله هو المألوه والمعبود محبة وتعظيما. Allahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini kursi. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa kita mulai dari tafsiran ayat pertama, Allah. Allah adalah sesuatu yang disembah dengan pengagungan dan kecintaan. La ilaha illa huwa, yani la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain Allah. Itu artinya tidak ada apapun yang boleh disembah selain Allah. Al-Hayy, ma ma'na Al-Hayy? Al-Hayy, apa arti dari kata Al-Hayy? Dzul hayal kamilah allati la yalhaqha fana wala maut. Naam. Kata Al-Hayy yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang maha hidup, itu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehidupan yang sempurna yang tidak akan merasakan kebinasaan setelahnya. Walam tusbiq bi'adam. Dan kehidupan ini tidak didahului dengan sesuatu yang tiada. يعني المخلوق الآن حي، لكن هذه الحياة ليست كحياة الله سبحانه وتعالى. Ciptaan Allah Azza wa Jalla juga hidup, akan tetapi kehidupan seorang makhluk berbeda dengan kehidupan Allah Azza wa Jalla. لماذا؟ Kenapa? لأن هذا قبل أن يخلق كان في العدم.
Karena manusia sebelum diciptakan tentunya dalam keadaan tidak ada. ثم هو يموت والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. Kemudian manusia akan merasakan kematian, sementara Allah Azza wa Jalla tidak akan merasakan kematian, yaitu kehidupan yang sempurna. القيوم ما معنى القيوم؟ Al-Qayyum, apa maksud dari Al-Qayyum? هو الذي استغنى عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun, namun selain Allah Subhanahu wa taala semuanya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. Allah Subhanahu wa taala maha kaya sehingga tidak membutuhkan apapun. الحي هذا كمال في الذات. Al-Hayy yang artinya yang maha hidup, ini merupakan kesempurnaan zat Allah Azza wa Jalla. القيوم كمال في الصفات. Adapun Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, ini artinya adalah kesempurnaan dalam sifat Allah Azza wa Jalla. وعندما نجمع نقول الحي القيوم جمعنا بين الكمال الذاتي والكمال السلطاني. Dan ketika kita menggabungkan antara kata atau nama Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum, itu berarti kita telah itu berarti bahwasannya dalam diri Allah Azza wa Jalla adalah kesempurnaan zat dan juga kesempurnaan kekuasaan. وبعض العلماء يقول الحي القيوم هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. Sebagian ulama ketika mentafsirkan Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyul Qayyum, di mana seorang hamba ketika meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaannya. الحي مع القيوم ذكر في القرآن في 3 مواضع. Kata Al-Hayy digabungkan dengan Al-Qayyum disebutkan di dalam Al-Qur'an pada 3 tempat. في سورة البقرة هنا في آية الكرسي. Di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya di dalam ayat Al-Kursi. في أول سورة آل عمران. Di ayat pertama dari surat Al-Imran. وفي سورة طه. Dan juga disebutkan di dalam surat Taha. لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى السنة؟ يا أخي اغلق المصحف الله يهديك. Tutup Al-Qur'annya, akhi. خلك معنا. اترك. Fokus dengan kita. خذ منه مصحف. خذ منه. Ambil Al-Qur'annya. نعم. Nah. ما معنى السنة؟ La ta'khudhuhu sinatu wala naum, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan rasa kantuk dan juga tidur. Kata beliau, apa artinya as-sinah? السنة هي النعاس مقدمة النوم. As-sinah yang dimaksud dengan as-sinah di dalam ayat ini adalah rasa kantuk, yaitu permulaan sebelum betul-betul terlelap tidur. والنوم معروف نوم. Dan tidur ma'ruf artinya telah kita ketahui bersama. لماذا الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يأتيه النعاس؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan ngantuk dan juga tidak tidur? لكمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته، لأن الناس يفتقر إلى الله، لا يمكن أن الرب ينام. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan kehidupan Allah Azza wa Jal dan juga kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri dan semua makhluknya membutuhkan Allah. Kalau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kebutuhan makhluknya. إذن الرب لا يمكن أن ينام، لا يمكن أن يموت. نعم. Karena seorang Tuhan tidak mungkin dia tidur dan juga tidak mungkin dia merasakan kematian. إذن الملوك يموتون والله سبحانه وتعالى لا يموت. Adapun raja-raja di dunia, mereka akan merasakan kematian, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan kematian. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه عموم ملك الله سبحانه وتعالى، عموم ملك الله، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. Milik Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwasannya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi ini semuanya milik Allah Azza wa Jal. ومن تمام هذا الملك أنه لا أحد يستطيع
أن يشفع عند الله إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى. كالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة بالشفاعة العظمى. Di antara kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jal, tidak ada seseorang yang mampu memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jal kecuali atas dasar izin dari Allah Azza wa Jal. Seperti baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada manusia. Adapun yang tidak memiliki izin dari Allah, maka dia tidak akan mampu untuk memberikan syafaat. يعلم هذا فيه عموم علم الله، لا يخفى على الله شيء، يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, dan ini menunjukkan bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala luas dan mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. يعلم ما بين أيديهم يعني الحاضر والمستقبل. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang mereka telah lalui. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. وما خلفهم يعلم الله الماضي. Wa ma khalfahum, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah lampau, yang telah terjadi. نحن علمنا قاصر ناقص. Adapun ilmu kita sangat lemah sekali dan dibatasi dengan banyak kekurangan. وما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من العلم علم قليل. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dari ilmu itu hanya sedikit saja. فعلم الله علم كامل. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sempurna. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. فالله سبحانه وتعالى شان يعلمنا أشياء تصلح لنا، في أشياء لا يمكن نسأل عنها. الله سبحانه وتعالى علمنا أشياء مثل سورة الفاتحة، آية الكرسي، الشريعة، كذا. في أشياء منعنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل عنها، مثل يعني متى الساعة الله أعلم. نعم. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita. Seperti contohnya ya, mengajarkan kita ilmu tentang surat Al-Fatihah. Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan ilmunya kepada kita dan kita tidak boleh bertanya tentang hal itu. Contohnya misalkan ya, yaitu ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. وسع كرسيه الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. Kursi Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan yang dimaksud dengan kursi adalah tempat untuk meletakkan kedua kaki Allah Azza wa Jalla. هذا الكرسي شيء عظيم. Kursi ini sangat agung dan sangat besar. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. Besarnya ciptaan Allah Azza wa Jalla tentunya ini menunjukkan akan besarnya penciptanya. فأنت الآن تنظر في السماوات تقول سبحان الخالق سبحانه وتعالى. نعم. Ketika kita melihat ya langit di atas kita, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. طيب هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والعرش والكرسي. نعم. Ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, kita merenungkannya, yaitu seperti langit-langit yang 7 lapis dan juga bumi Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk besar lainnya seperti arsy dan kursi. هل حفظ هذه الأشياء أمر صعب ثقيل على الله سبحانه وتعالى؟ لا. Apakah ya menjaga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar ini merupakan perkara yang susah bagi Allah? Tentunya tidak. لماذا؟ Kenapa? لأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha hidup dan maha mampu, maha berdiri sendiri. وهو العلي يعني علو الله سبحانه وتعالى في الذات وعلو في الصفات. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Yang dimaksud dalam maha tinggi atau yang dimaksud dengan maha tinggi adalah tinggi zatnya dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala فوق 7 سماوات. Allah Subhanahu wa taala berada di atas 7 langit. علو يليق بالله سبحانه وتعالى. Tentunya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu harus disesuaikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. أنت عندما تدعو تقول يا الله.
Ketika kita berdoa kepada Allah dan mengatakan, wahai Allah, تقول لا إله إلا الله. la ilaha, kita mengucapkan la ilaha illallah. تقول سبحان ربي الأعلى. Kita juga mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha tinggi. هذا علو في الذات. Ini adalah menunjukkan akan ketinggian zat Allah azza wa jalla. لكن السماوات لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى لأن الله أعظم وأكبر من كل شيء. Adapun langit yang merupakan ciptaan Allah azza wa jalla tentunya tidak akan mungkin bisa meliputi Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari segala sesuatu. والله سبحانه وتعالى له العلو في الصفات، له صفات وأسماء حسنى عليا سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تكون صفات الخالق الكامل مماثلة لصفات المخلوق الناقص. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi. Tentunya tidak mungkin kita bisa samakan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dan juga maha tinggi dengan sifat manusia yang banyak sekali kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-azim ذو العظمة التي ليس فوقها عظمة. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha agung, yang memiliki keagungan dan kebesaran yang tidak ada keagungan dan kebesaran setelahnya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. هذا تفسير آية الكرسي. Ini adalah tafsir yang berkaitan dengan ayat Al-Kursi. نعم. في صوت من أين يأتي؟ Ada suara dari mana? من الخارج. خارج؟ نعم، شيخ الخارج. ليس هنا؟ أكيد. Suara itu bukan di sini, yakin? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة الإخلاص. Sekarang kita akan mengkaji tentang tafsir surat Al-Ikhlas. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Katakanlah bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang لا لا تفسير سورة الإخلاص أي قل هو الله أحد بدون تشرح. نعم. Sekarang kita akan mengkaji tentang tafsir surat Al-Ikhlas, yaitu قل هو الله أحد. نعم. هذه السورة تسمى بماذا؟ Surat ini dinamakan dengan apa? بسورة الإخلاص. لماذا؟ Dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? لأنها تخلص قارئها من يقرأ هذه السورة تخلص من الشرك بإذن الله. Karena seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas ini bisa berfungsi memurnikan hatinya dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. أو أنها هذه السورة ليس فيها لا أحكام ولا قصص، فيها إخلاص فقط. Karena alasan yang kedua, di dalam surat ini tidak disebutkan yang berkaitan dengan hukum ataupun kisah. Ya, di dalam surat ini hanya disebutkan yang berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran فيه خبر عن الله توحيد. Al-Quran berisi tentang kabar berita yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, dan ini berkaitan dengan tauhid. وفيه أحكام. Di dalam Al-Quran juga disebutkan وفيه hukum-hukum. قصص. Di dalam Al-Quran juga disebutkan kisah-kisah. سورة الإخلاص أخذت هذا القسم فقط إخلاص لله سبحانه وتعالى. Dan surat Al-Ikhlas hanya membahas dan mengkaji bagian tertentu saja, yaitu yang berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. ولهذا من فضائل هذه السورة أنها ثلث القرآن. Oleh karenanya, di antara keistimewaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ini keistimewaannya adalah surat yang paling mulia, ya, atau yang menduduki sepertiga dari Al-Quran. هل تستطيع أن تقرأ ثلث القرآن؟ Apakah kita bisa membaca sepertiga dari Al-Quran? يقول صعب، ممكن 3 ساعات 4 ساعات. Kita mengatakan sulit. Mungkin bisa jadi kita akan mengambil 3 jam atau 4 jam untuk membaca sepertiga Al-Quran. لكن لو قرأ سورة الإخلاص هذا ثلث القرآن. Namun ketika kita bisa membaca surat Al-Ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala seperti sepertiga Al-Quran. طيب هذا قال أنا أصلي. Ya. Ada seorang di antara kita misalkan dia mengatakan, saya salat, لا أقرأ سورة الفاتحة. saya tidak membaca surat Al-Fatihah. أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. Saya hanya membaca surat Al-Ikhlas saja 3 kali. قرأت القرآن كاملا. Saya telah membaca Al-Quran secara sempurna. هل صلاتي صحيحة؟ Apakah salatnya sah? نقول لا، باطلة. Kita katakan tidak, salatnya batal. هي تعدل في الأجر
في الحسنات. Karena surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran terkait pahalanya saja. لكن لا تجزي عن سورة الفاتحة. Tentunya tidak bisa mewakili surat Al-Fatihah. متى نقرأ سورة الإخلاص؟ Kapan kita membaca surat Al-Ikhlas? متى؟ Kapan? نقرأها في أذكار الصباح، Kita membaca surat Al-Ikhlas ketika kita membaca zikir pagi, في أذكار المساء، ketika membaca zikir-zikir petang, عند النوم، ketika hendak tidur. عندنا في سنة الفجر وفي سنة المغرب. Kita juga dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas ketika melaksanakan sunnah fajar dan juga sunnah maghrib. في الركعة الأولى في سنة الفجر وسنة المغرب نقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون. Pada rakaat pertama di sunnah fajar dan di sunnah maghrib kita membaca surat Al-Fatihah dan surat Qul ya ayyuhal kafirun. وفي الركعة الثانية نقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. Dan pada rakaat keduanya kita membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. كذلك في سنة الطواف Kita membaca surat Al-Ikhlas ketika kita melaksanakan قل يا dua rakaat الكافرون sunnah وقل هو tawaf. الله أحد. Kita membaca sunnah juga tawaf. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad pada rakaat salat tawaf. وفي الشفع والوتر في قيام الليل. Dan kita juga dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas ketika melaksanakan salat witir. في الوتر في أول ركعة الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى. Pada rakaat pertama salat witir kita membaca surat Al-Fatihah dan Sabbihisma Rabbikal A'la. وفي الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون. Pada rakaat keduanya kita membaca surat Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. وفي الثالثة الفاتحة وقل هو الله أحد. Dan pada rakaat ketiganya kita membaca surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. نعم. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita. هو الله المألوه المعبود محبة وتعظيما خوفا ورجاء. Dialah Allah. Maksudnya adalah zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan dan juga rasa takut serta rasa harap. أحد واحد في ربوبيته، Esa maksudnya adalah Esa dalam rububiyahnya, واحد في ألوهيته، Esa dalam uluhiyahnya, واحد في أسماء وصفاته. dan Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يشارك أحد في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. Tidak mungkin seseorang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya ataupun nama-nama dan sifat-sifatnya. الصمد Kata As-Samad هو الذي ترجع إليه الخلائق في حوائجها، لا يمكن أن نطلب إلا من الله. maksudnya adalah tempat meminta segala sesuatu atau segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang makhluk, tempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta kepada Allah. الصمد هو الذي مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. Dan kata As-Samad itu juga diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun, namun semua selain Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan dan memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، As-Samad لا يحتاج إلى أكل أو شرب، itu adalah yang tidak membutuhkan makan dan minum, لا يحتاج إلى شيء. tidak membutuhkan apapun. الصمد هو السيد الذي كمل في أسمائه وصفاته. نعم. As-Samad adalah pemimpin yang kepemimpinannya sempurna, ya, baik itu pada nama-nama dan sifat-sifatnya. كمل في ربوبيته في ألوهيته. Sempurna dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. رب كامل سبحانه وتعالى. Rabb, seorang Tuhan yang sangat sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala ليس له والد ولا ولد، ليس له أب ولا أبناء. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki anak. لماذا؟ Kenapa? لأن الله مستغني عن كل شيء. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari siapapun. ولأن الله سبحانه وتعالى كامل ليس بناقص سبحانه وتعالى. Dan juga karena Allah Azza wa Jalla sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. ولا يماثل شيء.
Dan tidak ada yang bisa menyamai ataupun menandingi Allah Azza wa Jalla. ليس لله مثيل، ليس لله كفء، ليس لله ند. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki seseorang yang serupa dengannya dan tidak memiliki tandingan ataupun apapun. لأن الله سبحانه وتعالى رب كامل. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha sempurna. لأن المخلوق ناقص. Adapun makhluk ya memiliki banyak kekurangan. والله أعلم. Allahu a'lam. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الفلق. Tafsir surat Al-Falaq. سورة الفلق متى تقرأ؟ Kapan kita membaca surat Al-Falaq? تقرأ مع سورة الناس وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص في أذكار الصباح وأذكار المساء. Kita membaca surat Al-Falaq bersamaan dengan surat An-Nas dan juga Qul huwallahu ahad ya. Ketika kita membaca zikir-zikir pagi dan petang. وأدبار الصلوات المفروضة الخمس. Dan kita membaca surat An-Nas juga setelah selesai melaksanakan salat fardu 5 waktu. وكذلك هذه السورة الثلاثة رقية. Dan ketiga surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas, itu adalah bacaan untuk meruqyah. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا. Qul, katakanlah ini adalah ayat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. Artinya, a'udzu, aku berlindung dan meminta perlindungan serta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. الفلق ما هو؟ Apa itu arti Al-Falaq? الفلق أن الله سبحانه وتعالى فلق، يعني فلق بين الليل والنهار. نعم. Allah Subhanahu wa taala, الليل غير النهار. نعم. arti dari Al-Falaq adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara malam dan siang. وفلق الله سبحانه وتعالى الحبة الآن قمح والشعير يخرج منها الزرع، تنفلق تنشق ويخرج الزرع. من هذا الذي فلقها؟ الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan apa namanya? حبة قمح وحبة شعير. Yang memisahkan gandum ataupun beras ya di saat dia hendak menjadi nasi dan tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. تستعيذ بالله لا بغيره من شر كل ذي شر. Kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak kepada selainnya dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. نستعيذ بالله أيضا من شر النفاثات، يعني السواحر، لأن السحر فيه عقد، يعقد وينفث. نعم. فتستعيذ بالله من شر السحرة. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan para penyihir yang mereka meniupkan buhul-buhulnya pada tali-tali. ومن شر غاسق، يعني الليل إذا غطى بظلامه، لأن هذا وقت الليل هو الوقت الذي يعمل فيه الشياطين والسحرة. Dan kita juga يغطي بظلامه. Nah, dan kita juga berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan segala sesuatu yang terjadi di saat malam tiba. Karena ketika malam tiba itu adalah sebuah waktu yang banyak dilakukan kejahatan. إذا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى لا بغيره من. Intinya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Meminta perlindungan dari apa? من وقت الليل الذي يعمل فيه الشياطين والسحرة. Dari waktu malam ketika gelap gelita di mana para setan mulai beraktivitas. ومن الذي يعقد وينفث. نعم. Dan juga meminta perlindungan dari para penyihir yang meniupkan buhul-buhulnya pada tali. ومن الحاسد، من الحسد. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari orang yang hasad, dengki. ما هو الحسد؟ Apa itu hasad? الحسد هو كراهية النعمة لأخيك، يعني لا تحب أن أخيك تكون عنده نعمة، عنده مال، عنده سيارة، عنده زوجة، عنده أولاد، تكره هذا.
هذا حسد أعوذ بالله. Arti dari hasad adalah membenci kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita. Kita benci kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita, baik itu harta ataupun kendaraan ataupun istri. Na'udzubillah. أول ذنب عصي به الله هو الحسد. Dosa yang pertama ya, yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah karena hasad. قابيل وهابيل Qabil dan أبناء Habil آدم عليه الصلاة والسلام. yang merupakan anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. إذن الحسد هذا غل في القلب. Hasad adalah sifat buruk yang ada dalam hati. لا يحب النعمة. Ya, dia membenci kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya. كبيرة من كبائر الذنوب. Termasuk dari dosa-dosa besar. ماذا تصنع Apa yang harus kita lakukan terhadap hasad? إذا رأيت على أخيك نعمة Apabila kita melihat kenikmatan dirasakan oleh saudara kita, تحسد؟ apakah kita mendengkinya? تقول لماذا له هذه النعمة؟ Apakah kita mengatakan kenapa dia mendapatkan kenikmatan tersebut? لماذا عندها أولاد وليس عندي أولاد؟ Kenapa dia memiliki anak sementara aku tidak? لا. Tentunya tidak seperti كبيرة itu. هذا. Ini adalah dosa besar. تدعو له بالبركة. Harusnya kita mendoakan keberkahan untuknya بارك الله لك. dengan mengatakan barakallahu lak تبارك الله. atau tabarakallah, الله يبارك لك في أهلك في أموالك. atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada keluargamu dan hartamu. اسأل الله من فضله. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. لماذا تحسد أخيك؟ Kenapa kita menghasut saudara kita? فعندما ترى النعمة مباشرة قل الله يبارك لك. Ketika kita melihat kenikmatan, تدعو له بالبركة. ketika kita melihat kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita, maka kita harusnya langsung meminta keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla untuknya. وبعض الناس فوق هذا يتمنى أن تزول عنه النعمة، يتمنى أن يموت الأولاد ويفتقر تذهب الأموال. Lebih dari itu, sebagian orang tidak hanya membenci kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya saja, akan tetapi juga berharap agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dihilangkan anak-anaknya dan harta-hartanya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. نعم كم الآن؟ 11 إلا 20 تقريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الناس. Tafsir surat An-Nas. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا. Qul, ya, katakanlah ini adalah ayat yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره. Kata a'udzu adalah meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak kepada selainnya. رب هو الذي خلق ورزق وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Kata Ar-Rabb berarti dia adalah Tuhan yang menciptakan dan memberikan rizki, serta Tuhan yang menurunkan kitab dan mengutus para rasul. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya. وأمدهم بالرزق. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mereka rizki. وخلق الجن. Menciptakan jin, وخلق المخلوقات كلها. menciptakan seluruh makhluk, وخلق السماوات. menciptakan langit, وخلق الأرض. menciptakan bumi, والشمس والقمر. menciptakan matahari dan bulan. ملك الله سبحانه وتعالى ملك ومالك. Allah Subhanahu wa taala adalah seorang raja dan seorang yang berkuasa. لا أحد يستطيع أن يخرج من ملك الله. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. وهو الإله هو الذي لا بد أن يعبد لا غيره. Dan dia adalah zat yang disembah, yaitu semua makhluk wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bukan selain Allah. نستعيذ بالله لا بغيره. Kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak kepada selainnya. من الشيطان. Meminta perlindungan dari setan, لأنه يوسوس لك. karena setan membisikkan-bisikan yang buruk kepada kita, يأمرك بالمعصية. memerintahkan kita untuk bermaksiat. يوسوس ثم يختفي. Dia membisikkan-bisikannya, kemudian dia bersembunyi. خناس يعني يختفي. Makna kata khannas adalah bersembunyi. يوسوس أين؟ Membisikkan kemana? في صدور الناس. Membisikkan-bisikan jahatnya ke dalam hati-hati manusia. قال ممكن تظن أن الشيطان فقط من الإنس.
فقط من الجن. Sebagian orang menyangka bahwasanya setan hanya dari bangsa jin. لا، الشيطان من الجن والإنس. Tidak demikian. Setan ada dari bangsa jin dan golongan manusia. وأخطر شيطان هو الشيطان الإنس. Dan setan yang paling berbahaya adalah dari bangsa manusia. لماذا؟ Kenapa? لأن الشيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب، أما الشيطان الإنس عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذهب. Ya, perbedaannya, setan dari bangsa jin apabila kita mengucapkan berdoa meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pergi. Berbeda dengan setan manusia, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia tidak akan pergi. أيهما أقوى؟ Mana yang lebih besar pengaruhnya? الإنس أو الجن؟ Manusia ataukah jin? وأيهما أفضل؟ الجن أو الإنس؟ Dan mana yang lebih mulia, jin ataukah manusia? نعم، الإنس أقوى من الجن. Manusia pengaruhnya lebih besar. لماذا؟ Kenapa? كثير أشياء. Banyak hal. النبوة أين؟ والرسالة؟ Kenabian dan juga risalah diberikan kepada siapa? في الإنس لا في الجن. Diberikan kepada manusia dan tidak kepada bangsa jin. من يعيش مطمئن فوق الأرض؟ Siapa yang hidup tenang di atas muka bumi? ظاهر. الإنس والجن مختفيين. Ya. Siapa yang hidup berkuasa di atas muka bumi? Ya, secara terang-terangan mereka adalah manusia. Adapun bangsa jin, mereka bersembunyi. أنت تأكل الطعام الآن واللحم صح؟ Kita sekarang bisa memakan makanan dan juga memakan daging, benar? وبقية العظم هذا يأكل الجن. Adapun jin memakan tulangnya. ولهذا تسمي على الطعام حتى إذا بقي منه شيء يأكله إخواننا من الجن. Makanya kita diperintahkan untuk membaca bismillah sebelum kita sebelum kita menyantap makanan, dan jika tersisa sesuatu dari makanan kita, maka akan disantap oleh saudara-saudara kita dari kalangan jin. والله أعلم. نكتفي. أسئلة؟ أسئلة يا شباب. سورة الفاتحة هي من الجزء الأول من القرآن. Surat Al-Fatihah termasuk dari surat yang berada dalam juz pertama dalam Al-Quran. قلنا لا تقال آمين إلا في الصلاة فقط. Kita telah menjelaskan bahwa tidak boleh kita membaca amin kecuali di dalam salat saja. هل يصح أن يقرأ القرآن ويهدي ثواب هذا القرآن للميت؟ يصح. Apakah boleh kita membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kata beliau boleh. لكن ليس يجتمع في مكان يجتمع بيت الميت، هذا ليست من السنة. Namun dengan catatan, ya tidak boleh kita berkumpul-kumpul untuk membaca Al-Quranul Karim kemudian bersama-sama menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, karena ini bukan dari bagian sunnah Nabi. أو يعطي هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، هذا ليس من السنة. يقول اقرأوا للميت. Ataupun dengan membagi bacaan Al-Quran, yang satu mengambil satu juz, yang kedua juga sama mengambil satu juz, yang ketiga juga sama, kemudian menghadiahkannya untuk yang sang mayit. الاجتماع في بيت الميت هذا من البدع. Berkumpul-kumpul di rumah. لا يجوز. Berkumpul-kumpul di rumah takziah, ya, orang yang tertimpa musibah saudaranya yang meninggal dunia, ini tidak diperbolehkan karena ini bukan termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعم. سؤال: هل يقرأ المأموم سورة الفاتحة بعد الإمام؟ هذا أول. لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. Harus membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. في كل صلاة. Setiap kali salat. في السرية وفي الجهرية. Baik salat yang jahriyah ataupun salat sirriyah. لا تترك الفاتحة أبدا. Jangan pernah kita tinggalkan bacaan surat Al-Fatihah. إلا إذا دخلت إلى المسجد والإمام راكع تسقط عنك الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. Kecuali dalam satu keadaan, ketika kita memasuki masjid sementara imam sudah ruku, maka di sini gugur menghukum membaca surat Al-Fatihah. نعم. هل يلزم أن نقول آمين موافقا مع الإمام؟ يعني آمين. إذا أمن الإمام نؤمن نقول آمين. إذا قال الإمام آمين. Apabila بعد تأمين الإمام. Kita membaca amin setelah imam membaca amin. إذا كان الإمام لا يقول آمين.
Kalau seandainya imam tidak membaca أو لا amin نسمع قول آمين من الإمام، atau tidak mendengar imam mengatakan amin, نحن نقدر أن الإمام قال آمين ثم نؤمن. نقدر أن الإمام قال آمين ثم يعني تسكت شيء يسير ثم تؤمن. kita harus perkirakan ya, perkirakan di saat imam mengatakan amin, maka kita juga mengatakan amin. نعم. ما هي الطريقة حتى نحب الله عز وجل وحتى نفهم القرآن؟ نفهم القرآن بأن نأخذ تفسير مختصر، تفسير معتمد من العلماء كتفسير ابن سعدي رحمه الله ونقرأ فيه، أو نستمع إلى التفسير الذي يعني سجلوا لنا العلماء الكبار. Kita bisa atau cara memahami Al-Quran dengan baik adalah dengan membaca tafsiran yang ringkas ya, dan kita tidak membaca sembarangan tafsir, akan tetapi membaca kitab tafsir yang direkomendasikan oleh para ulama, baik kita membacanya secara langsung seperti tafsir Ibn Sa'di ya, Syekh Ibn Sa'di rahimahullahu taala, ataupun dengan mendengarkan tafsiran rekamannya. وتبدأ بالسورة المهمة، سورة الفاتحة، آية الكرسي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، نعم، قل هو الله أحد، قصار السور. Dan bacaan yang harus kita mulai adalah berkaitan dengan surat-surat yang terpenting terlebih dahulu, baik itu surat Al-Fatihah atau ayat Al-Kursi ataupun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Surat Maryam dan juga surat Maryam, surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi, surat Al-Qasas, surat Al-Qasas. نعم، هذه السور تشوقك إلى سماع التفسير. وإذا كنت تمل مثلا من القراءة استمع يا أخي إلى التفسير هذا الموجود في اليوتيوب، لكن ليس أي تفسير، تفسير معتمد لكبار العلماء. Kalau seandainya mohon maaf, surat-surat tadi yang tadi disebutkan oleh Syekh, kata beliau ini adalah surat-surat yang justru akan membawa kita untuk lebih bersemangat lagi untuk mengkaji dan membaca tafsiran Al-Quranul Karim. Dan di saat datang rasa bosan, boleh kita mendengarkan tafsiran Al-Quran dari YouTube misalkan ataupun dari media sosial. Namun sekali lagi jangan sembarangan tafsir. Kita berusaha untuk atau harus membaca tafsiran yang direkomendasikan oleh para ulama. نعم. هل هناك دليل إذا قرأنا آية الكرسي يعني هل هناك دليل يدل على وجوب التعوذ دون البسملة؟ نعم، آية الكرسي قبل أن نقرأها نستعيذ بالله. Sebelum kita membaca ayat kursi, kita juga harus membaca isti'adzah, yaitu a'udzu billah. نعم، هذا دليل من القرآن يوجد. نعم. Ya, ini ada dalil dari Al-Quran. نعم. لماذا سورة الفاتحة لا تدخل في الجزء الأول؟ تدخل، من قال لا تدخل؟ Surat Al-Fatihah masuk dalam juz pertama. Nah. Siapa yang mengatakan kalau surat Al-Fatihah bukan termasuk dari juz pertama dari Al-Quran? نعم، بعده. إذا وجد دعاء الجماعي هل نقول آمين؟ نعم. إذا كان هناك دعاء جماعي. دعاء جماعي عندنا دعاء جماعي سنة ودعاء جماعي بدعة. Doa secara bersama-sama ya, secara berjamaah itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. الدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة الخمس هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. Doa secara bersama-sama setelah selesai melaksanakan salat fardu ini tidak pernah dinukil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk dari perkara bid'ah. لكن نحن الآن هنا مثلا ندعو أنت تقول آمين، هذا سنة. Namun contohnya misalkan dalam kondisi kita saat ini sedang berkumpul, kemudian kita berdoa kepada Allah, maka kalian mengatakan amin dan ini bagian dari إذن sunnah. الدعاء الجماعي إذا كان سنة نحضر ونؤمن، إذا كان غير السنة لا نحضر ولا نؤمن. نعم. Oleh karenanya doa secara berjamaah jika seandainya dalam kondisi disunnahkan, maka kita hadir dan kita mengaminkan. Namun dalam kondisi yang hukumnya bid'ah, maka kita tidak menghadiri dan tidak mengaminkan. نعم. هل يجوز قراءة الأذكار الصباح والمساء مع مشاهدة يوتيوب؟
مشاهدة مثلا محاضرة نذكر الله عز وجل صباحا ذكر أسباب الصباح. أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والاستغفار، لا تشتغل بأي شيء وأنت تذكر، لابد تستحضر وأنت تستغفر. يقول هذا أنا أشاهد يوتيوب محاضرة وأقول أذكار الصباح والمساء، لماذا؟ Kata beliau, ya, hafizahullah ta'ala, bahwa ketika kita membaca zikir pagi dan petang, ketika kita membaca Al-Quran, ketika membaca istighfar, harusnya kita berusaha untuk tidak menyibukkan diri kita dengan yang lain, baik itu dengan menyaksikan live di YouTube ataupun dengan yang lainnya. Karena ketika kita membaca zikir-zikir tersebut, kita harus menghadirkan hati kita. لا يشغلك شيء عن العبادة حتى ولو عبادة ثانية. Jangan ada sesuatu yang menyibukkan diri kita dari melaksanakan sebuah ibadah, meskipun itu adalah ibadah yang lain. الآن وأنت تصلي، ketika kita melaksanakan salat, هل تستطيع أن تضع هنا السماعة تسمع محاضرة؟ apakah kita juga bisa sambil mendengarkan muhadarah kajian dengan dengan lewat airport? لا تضبط هذا ولا تضبط الصلاة. Tentunya kita tidak akan bisa khusyuk mendengarkan kajian dan juga tidak akan bisa khusyuk ketika salat. عندك قلب واحد. Karena kita hanya memiliki satu hati. انتهي من الصلاة ثم هذا اسمع المحاضرة. Selesaikan salat terlebih dahulu, kemudian baru kita menyaksikan kajian. نعم. أحيانا أو كثيرا من الأحيان جاءته الوسوسة من الشيطان فاستعاذ بالله فاستعاذ بالله. هل هذا الفعل صحيح؟ نعم، لابد أن الإنسان إذا وسوس إليه الشيطان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. Ketika ada bisikan-bisikan setan masuk ke dalam diri kita, maka ya yang harus kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari setan. في الصلاة الآن إذا وسوس إليك الشيطان، misalkan datang bisikan tersebut ketika kita melaksanakan salat, تستعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، maka kita membaca ta'awudz, isti'adzah, وتنفذ عن يسارك ثلاثا هكذا قليل، dan kita sambil meniup ke sebelah kiri kita 3 kali. بإذن الله لا يعود إليك الشيطان. Insya Allah setan tidak akan berani untuk kembali lagi. استيقظت من النوم، Ketika kita bangun dari tidur, وكانت في النوم في كوابيس أشياء مزعجة من الشيطان، ketika di dalam tidur kita melihat hal-hal yang mengganggu kita, تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، kita meminta perlindungan kepada Allah dari setan ومما رأيت، dan dari sesuatu yang kita lihat, وتنفذ عن يسارك ثلاثا، dan kita memercikan ludah kita sedikit ke sebelah kiri kita 3 kali. ولا تذكر هذا الذي رأيت في النوم على لأحد. Dan tidak perlu kita menceritakan sesuatu buruk yang kita lihat ketika kita tidur kepada orang lain. إذا وسوس لك الشيطان، Jika seandainya setan membisikkan kepada kita, تقرأ سورة الناس، kita juga bisa membaca surat An-Nas, تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. membaca isti'adzah. نعم، الله Ya. سبحانه وتعالى يجنبك الشيطان. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjauhkan setan dari Anda. الله سبحانه وتعالى لا يضيعنا. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Akhir kata beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kebaikannya dan kedermawanannya ya menunjukkan kepada kita kebaikan, dan kita juga diberikan taufik untuk mengikutinya, untuk mengamalkannya, dan diperlihatkan kepada kita kebatilan, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita agar kita bisa menghindarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran terbaik kepada setiap orang yang berpartisipasi sehingga terciptanya kajian-kajian yang bermanfaat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua yang ada di sini. جزاكم الله خير. Allahumma